Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting, di mana untuk formasi P3K 2022 yakni sebanyak 758.000 honorer ini malah berduka. Nah, alasannya apa? Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Oh iya, kami juga sudah mendapatkan informasi ada surat edaran dari Kemendikbudristek ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ada surat edaran dari Dirjen ketika Kemendikbudristek. Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K. Baiklah teman-teman, kita buka saja. Ini dilansir jvnn.com hari ini bahwa untuk formasi P3K tahun 2022 sebanyak 758.000, sebagaimana yang telah kami infokan di video-video sebelumnya, honorer malah berduka. Ini penyebabnya. Kuota atau jumlah formasi P3K untuk tahun 2022 yang diusulkan Kemendikbudristek sebanyak 758.000 lebih. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Nunuk Surani menyebutkan kuota tersebut terdiri dari sisa formasi P3K Guru 2021 ditambah dengan jumlah guru PNS yang pensiun. Anehnya, kuota sebanyak itu malah disambut duka cita sejumlah pengurus Forum Guru Honorer. Pasalnya, setelah mereka menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, jumlah usulan kebutuhan P3K tahun 2022 yang diajukan sangat minim. Bahkan ada daerah yang tidak mengajukan formasi P3K guru sama sekali. Nah, ini penting ya bagi teman-teman untuk menanyakan informasi ke BKVSDM atau BKD-nya dalam rangka kebutuhan P3K tahun 2022. Menangis saya karena sampai hari ini daerah kami tidak mengajukan formasi P3K guru, kata Ketua Forum Guru Tidak Tetap Kabupaten Kebumen Musbihin. Dia mengungkapkan Kabupaten Kebumen hanya mengajukan formasi untuk P3K non guru, itu pun jumlahnya hanya 45. Sangat miris ya teman-teman. Dia khawatir tidak akan terakomodasi dalam P3K guru tahun 2022 sebab Pemkab Kabupaten tidak punya dana lagi. Itu alasannya. Kalau dana alokasi umum ditambah, Pak Bupati mau mengajukan formasi P3K guru. Nah, jadi ada miskomunikasi lagi ya ini teman-teman. Ini yang harus diluruskan oleh Kemendikbudristek atau Farselnas. Ketika formasi P3K guru 2022 itu harus 100%, minimal 758.000 terisi semua. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tegal. Menurut Mukti Wibowo, pengurus Forum Honorer Non-Kategori Indonesia FHNK2I Kabupaten Tegal, kuota yang disiapkan daerah hanya 50 orang untuk tahun anggaran 2022. Sangat sedikit ya teman-teman. Banyak Pemda teriak-teriak karena pas seleksi P3K 2021 ternyata apa yang dijanjikan pusat tidak ada. Daerah harus menyediakan anggaran sendiri untuk menggaji P3K guru tahun 2021, ucapnya. Musbihin menambahkan pada rekrutmen P3K 2021, daerah mengajukan maksimal karena berharap ada penambahan DAU. Namun ternyata setelah dicek tidak ada penambahan DAU itu. Nah, ini yang menjadi miskomunikasi lagi ya teman-teman. Dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri itu harus mengajukan formasi, tapi dana DAU-nya itu kembali tidak ditambah. Nah, untuk itu banyak pemerintah daerah yang kecewa dengan sikap ini. Dia menegaskan perlu ada sinkronisasi data dan keuangan antara pusat maupun daerah. Jelas ya ini, rupanya surat Kemenkeu tanggal 13 Desember 2021 tetap belum bisa meyakinkan Pemda terkait gaji P3K karena sudah kapok dengan pengadaan P3K 2021. Keadaan akan berubah jika Menteri Keuangan dan Mendikbudristek safari ke daerah-daerah untuk meyakinkan jaminan anggaran gaji P3K guru tahun 2022. Kalau enggak, formasi 758.000 akan banyak yang tidak terisi, pungkas Musbihin. Nah, jelas di sini ya teman-teman. Formasi itu sudah disiapkan nih 758.000 oleh Kemendikbudristek. Namun harus ada pengajuan yang banyak ya dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ini di Kabupaten Tegal dan Kabupaten di Kabupaten Musbihin ya, ini tidak ada pengajuan atau pengusulan formasi, dan ini sangat miris ya teman-teman, ketika para guru honorer tersebut sudah lama mengabdi di Kabupaten Kebumen ya, ini
hanya mengajukan formasi P3K non guru, itu pun jumlahnya hanya 45. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bisa berkomunikasi lah dengan Badan Kepegawaian daerahnya agar memastikan untuk mengajukan formasi P3K guru tahun 2022 sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin itu informasi untuk P3K guru tahun 2022. Nah, ini ada informasi yang sangat terbaru ya teman-teman. Hari ini ada kabar gembira khususnya teman-teman yang kemarin ikut pendaftaran PPG ya teman-teman. PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ada pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tertanggal 7 Maret 2022 ya. Surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Dirjen GTK Kemendikbudristek menindaklanjuti pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang dilakukan secara daring melalui aplikasi SIMKB. Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal tersebut. Hal sebagai berikut. 1. Dari hasil seleksi administrasi tersebut sejumlah 391.530 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sebagaimana daftar rekapitulasi terampil, hasil kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id atau melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi ya teman-teman, nanti kami tampilkan peserta yang lulus seleksi administrasinya tampilannya seperti apa di SIM PKB. Yang kedua, guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Bagi guru yang dinyatakan lulus, agar melakukan pemuktahiran nomor telepon seluler atau WhatsApp, pas foto, dan tautan belajar ID pada profil SIM PKB masing-masing. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring. Informasi selengkapnya bisa dipantau melalui laman ppk.kemdikbud.go.id atau akun SIM PKB masing-masing. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas karena guru-guru dimaksud sesuai kewenangan masing-masing. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail. Nah, ini ditandatangani dan ini adalah rekapitulasi hasil seleksi administrasi jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Di mana ada Provinsi Aceh, yakni yang TMT dari 31 Desember sampai 2015 dan juga ada TMT dari 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Di Aceh ada 13.000 ya, ini teman-teman nanti bisa lihat dan juga bisa download. Kami sudah siapkan di link deskripsi, tinggal download saja. Ini Jawa Barat dengan peserta terbanyak ya, TMT sampai dengan 31 Desember 2015 itu nyampe 44.739. TMT 1 Januari mencapai 10.000. Jadi jumlah total dari Provinsi Jawa Barat ini mencapai 54.000, disusul dengan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi jumlah total adalah 391.530 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, kita lihat saja teman-teman. Nah, ini adalah waktu ya, jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Cetak kartu peserta seleksi akademik tanggal 12 sampai 13 Maret 2022. Nah, ini teman-teman ya, koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp tanggal 14 Maret 2022. Instalasi mandiri oleh peserta. Nah, ini ada instalasi mandiri oleh peserta. Teman-teman nanti harus pahami instalasi mandiri itu seperti apa. Ini tanggal 14 Maret 2022. Terus ada juga uji coba aplikasi. Peserta bersama pengawas sesuai jadwal 15 sampai dengan 27 Maret 2022. Pembagian jadwal menyusul 15 sampai 27 Maret. Juga ada seleksi akademik atau daring domisili. Pembagian jadwal sesuai yang tercantum pada kartu peserta, yakni tanggal 16 sampai dengan 30 Maret. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman bahwa untuk seleksi akademik tahun ini adalah daring ya. Jadi tidak tatap muka. Jadi teman-teman harus bisa memakai aplikasi apa nanti yang akan dipakai melalui SIM PKB itu sendiri. Nah, kita buka saja ke SIM PKB-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh peserta yang lulus seleksi akademik.
Kepada yang terhormat, nama atau bidang studinya pendidikan jasmani dan kesehatan, Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, ini teman-teman, dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik. Pastikan Anda melakukan pemotohan data, nomor handphone, pas foto, dan tautan belajar ID, ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam surat edaran dari Kemendikbudristek. Untuk jadwal pelaksanaan, ketentuan dan informasi terkait pelaksanaan seleksi akademik dapat dilihat melalui laman PPG. Nah, TTD admin PPG 2022. Nah, kita klik saja oke ya, teman-teman. Biodata diri. Sayang sekali harus login ya. Nah, jadi itu mungkin informasinya. Jadi teman-teman pada intinya yang melakukan seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan wajib ya pahami, dan kami akan menginformasikan untuk berita selanjutnya dalam PPG dalam jabatan ini. Dicukupkan sekian infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.